Semua negara kaya punya cadangan emas. Negara kaya loh ya. Masalahnya kita juga tahu sahabat SB30 ceritanya Amerika ini kan banyak utang. Dia berencana menggunakan cadangan emasnya untuk membayar hutangnya. Cara bayar hutangnya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai, saya akan menceritakan bagaimana rencana Amerika melalui Donald Trump menggunakan cadangan emasnya untuk membayar hutang, bahkan menaikkan harga emasnya. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. So sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Business and Financial Mentoring. Dan kali ini saya akan membahas kembali soal ekonomi makro. Dan akhirnya kita bisa punya wawasan bagaimana negara-negara besar yang punya simpanan emas tersebut, mereka bisa membuat harga emas ini melambung tinggi lagi. Salah satu contohnya adalah strategi Amerika. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang kenapa sih sebetulnya Amerika itu mau memperingan hutangnya. Karena kita juga tahu Amerika itu juga banyak utang. Saya sudah pernah bahas di video yang lalu, jadi Anda silakan cek video saya yang lalu. Salah satu yang dipikirkan Trump adalah menghitung ulang atau merevaluasi nilai emas yang mereka miliki. Itu namanya, jadi topik kita hari ini adalah revaluasi, menghitung ulang harga emas. Emas Amerika itu sebenarnya disimpan di namanya Fort Knox. Ya, Fort Knox itu ya istilahnya lembaga lah ya. Nah, emas ini terakhir dihitung tahun 1974. Dibukukan, dicatat di aset juga tahun 1974. Sebenarnya dengan emasnya Presiden Donald Trump ini, nanti benar-benar harga emas yang dimiliki Amerika Serikat kedengarannya aneh. Tapi ini bisa membuat pemerintah Amerika dapat ratusan miliar, bahkan triliunan dolar tanpa ngutang, tanpa cetak uang, tanpa printing money, bahkan tanpa naikin pajak. Gila kan? Enaknya kalau jadi negara kaya itu gitu, punya tabungan itu gitu. Makanya kalian itu kalau sudah punya tabungan sejak tahun 74 itu kan enak gitu ya. Terus tabungan itu nggak diapa-apain, tiba-tiba sekarang harganya naik gitu. Ya mirip lah kayak Amerika seperti itu. Dan lebih mengejutkan lagi, cara ini sangat legal dan pernah dilakukan sebelumnya. Nah, mari kita bahas. Amerika itu pernah merevaluasi emas. Jadi pemerintah saat ini menyimpan 261 juta troy ounce. Ini bukan opini saya, ada beritanya di sini. Anehnya, mereka masih menilai emas itu hanya seharga $42 per ounce. Karena harga resmi ini sudah lama banget nggak diupdate sejak 74. Jadi 260 juta troy ounce, nggak main-main gitu ya. Padahal harga emas saat ini udah 3.000, dulu masih 42. Artinya pemerintah cuma mengakui emas itu sebesar 11 miliar dolar. Padahal kalau dengan harga emas sekarang 3.000, itu sejumlah 784 miliar dolar. Jadi Amerika ini masih gaya guys, masih soge banget gitu kalau bahasa Surabayanya. Masih kaya amat gitu loh. Makanya ini topiknya revaluasi harga emas. Kita lihat lagi. Revaluasi emas ini sebenarnya ketika pemerintah mengakui harga emas yang sebenarnya sesuai dengan harga pasar saat ini. Memang kedengarannya aneh, tapi ini bisa buat pemerintahan Amerika dapat ratusan miliar US dollar, bahkan triliunan tanpa ngutang, tanpa cetak uang, tanpa naikin pajak. Dan lebih mengejutkan cara lagi, ini kan cara legal. Saya sudah bahas sebelumnya. Nah, terus kalau dilakukan ini dampaknya apa? Kalau seandainya Amerika tiba-tiba merevaluasi sekarang, tahun 74 direvaluasi 2025 contohnya gitu. Jadi ilustrasinya gini, kalau emas saat ini diperkirakan 3.000 troy ounce per troy ounce, maka emas pemerintah Amerika naik sekitar 773 miliar US dollar. Miliar US dollar, bukan rupiah. Jadi kalikan 16.000 gitu ya. Pemerintah bisa minta Federal Reserve, Bank Sentral, untuk memberi uang senilai itu dengan cara menerbitkan sertifikat emas. Ya, jadi itu kan memang kekayaannya Amerika sendiri gitu. Dan uang itu bukan utang, bukan hasil pajak, dan juga bukan hasil printing money. Tapi catatan akuntansi yang baru yang diupdate secara teknis. Kalau Anda mau tahu catatan akuntansinya seperti apa, tonton video saya yang lalu. Ya, jadi dari video tersebut Anda akan paham bagaimana cara mencatat ulang, mengupdate ulang neraca laporan keuangan yang pemerintahan Amerika dari sini. Ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi tahun 34 emas itu dinaikkan dari 20 ke 35. Jangan salah loh ya, ini sudah pernah sejarahnya. Ini membantu pemulihan ekonomi dari Great Depression. Jadi Amerika nggak takut. 72 dan 73 naik lagi ke 38, lalu ke 42.
Ini pernah loh. Jadi bukan nggak pernah Amerika melakukan ini, pernah. Jadi mengatasi depresi atau krisis ekonomi global, Amerika pernah lakukan. Dan angka itu masih jadi acuan resmi sampai sekarang loh. Dan ini bukan ide baru, tapi sudah lama tidak diupdate gitu aja. Sekali update-nya, tiba-tiba Amerika kaya lagi gitu. Make America great again, kata Donald Trump. Jadi potensi keuntungan bagi pemerintah Amerika, kalau emas direvaluasi ke 3.000, maka pemerintah dapat 773 miliar dolar. Nah, pertanyaan saya, bukan Amerika namanya kalau nggak berani. Iya kalau 3.000, lah kalau pemerintah Amerika semena-mena naikkan ke 5.000, naikkan ke 10.000, ke 20.000, apa nggak harga emas melambung tinggi? Ya namanya pemerintah ya pasti Amerika ya dia pasti pikirkan perutnya dia sendirilah. Mana pernah mau dia pikirkan negara orang lain. Ya kan, kalau dia seenak sendiri dia pikir 3.000 terlalu murah, gua naikin aja 5.000. Tapi ini opini saya loh ya. Ya apa nggak harga emas tiba-tiba naik? Sekarang 1 kilo 2 juta. Ya tiba-tiba 1 gram 2 juta ya tiba-tiba nanti jadi 4 juta. Bisa juga ngikutin siapa yang punya cadangan emas paling tinggi. Jadi potensi keuntungan bagi pemerintah. Nah, dengan accounting, jika naik ke 5.000, pemerintah itu dapat 1.300 triliun, guys. Kalau naik ke 10.000, dapat 2.600, ya Anda hitung sendiri. Kalau 20.000 dapat 5.200, kalau 72.000 semena-mena Amerika karena dia punya emas banyak, 18.000, ngaco. Ya, nah itu sekali lagi. Tapi Trump ingin audit emas di Fort Knox. Itu sekali lagi hitungan dasarnya saya. Opini saya, jangan cuma ditelan mentah-mentah. Jangan berpikir, wah gara-gara Pak Chandra nanti harga emas bisa naik lagi. Trump sendiri sudah pernah bilang kalau dia ingin audit penuh emas di Fort Knox, tempat penyimpanan emas terbesar di Amerika Serikat. Ya, seandainya Indonesia punya tempat penyimpanan emas gitu. Masalahnya Indonesia nggak punya Fort Knox. Jangan-jangan cadangan emasnya nggak ada. Indonesia cuma punya tambang emas terbesar di dunia, Freeport. Tapi Freeport dimiliki Amerika, kan dari era yang lalu. Tapi makanya Indonesia sendiri punya cadangan emas baru dimulai di eranya Pak Jokowi. Ya kan? Nah, jadi cadangan emas Indonesia saat ini berapa? Nggak ada yang tahu. Kalau yang tahu, tulis di kolom komen. Audit terakhir yang benar-benar menyeluruh dilakukan tahun 53. Udah lebih dari 70 tahun. Sekarang bahkan Elon Musk, bahkan komunitas Doge ikut mendorong agar emas itu diperiksa. Komunitas kripto ya. Emas usul untuk live streaming proses auditnya, jadi supaya bisa ditonton semua rakyat Amerika bahkan dunia. Kan emas milik rakyat, rakyat berapa tahu kan ini. Apakah ini semua tanda-tanda awal revaluasi? Mari kita lihat. Apa yang terjadi kalau emas benar-benar direvaluasi oleh Donald Trump? Kalau direvaluasi ke 3.000 aja memang tidak akan menggoncang ekonomi. Ya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba Amerika tambah kaya gitu aja. Pemerintah cuma dapat tambahan ratusan miliar dolar loh ya. Ya Amerika lebih kaya gitu aja ya. Paling tergoncang ya mata uang dolar menguat lagi, ya, nanti rupiah melemah lagi paling gitu. Tapi bayangin kalau ada revaluasi bertahap 4.000, 10.000, 2.000. Nah ini yang jadi bahaya. Bahkan kalau emas sampai 220.000, pemerintah Amerika Serikat dapat 5 triliun US dollar. Ya udah, emas mungkin 10 juta kali. Nah itu yang bahaya. Nah apa pendapat pendukung dan kritikus? Kalau yang ngepro, dukung sama Trump, alat legal buat fleksibilitas moneter. Betul. Bisa danai program tanpa printing money atau utang. Setuju, bagi Amerika kan cadangannya ada. Cuman belum diupdate aja, belum direvaluasi aja. Bisa naikin kepercayaan terhadap dolar karena digantikan dengan emas. Setuju, karena emas kan termasuk mata uang safe haven. Dan itu bisa diterima di belahan dunia manapun. Tapi yang kontra, kritikus, ada bilang, bisa dibilang manipulasi akuntansi. Karena kan juga termasuk ya suka-suka dia lah. Dia mau hari ini ngakui punya kekayaan berapa, itu kan bisa dimanipulasi. Ya kan, kedua bisa nurunin kepercayaan terhadap dolar karena kan jadi emas yang menjadi sebuah acuannya, bukan US dollar. Karena kan sekarang Amerika pengen US dollar masih merajai dunia, bukan RMB atau yuan China atau mata uang yang lain. Dia kan kepengen tetap US dollar dipakai siapapun di seluruh dunia ini. Atau yang ketiga dianggap sebagai ekspansi moneter yang sembrono. Jadi pendapat saya, Amerika memang sedang menghadapi krisis utang yang besar. Banyak yang jatuh tempo. Banyak berharap Trump bisa seimbangkan anggaran, tapi kenyataannya tidak mudah. Makanya menurut saya revaluasi emas ini wajar, karena terakhir diupdate aja tahun 74. Mungkin nggak langsung triliunan, tapi ratusan miliar dulu aja udah cukup jadi game changer, jadi menyelamatkan ekonomi Amerika. Dari saya pribadi, ya, saya kan dari dulu sudah pegang emas. Sejak saya
bikin video dari tahun 2015 kan saya sudah suruh menabung emas. Ya, karena saya tetap percaya emas itu safe haven ya. Karena kita dari turun-temurun diajarkan orang tua ya, sebaiknya memang simpan emas. Jadi emas itu jangan sampai Anda menabung, lebih baik menabung emas 1 gram daripada nggak nabung sama sekali. Apakah ini pertanda baik? Ya kalau kamu pikir sudah telat investasi emas, kayaknya belum juga. Jadi inflasi masih jalan, pemerintah masih cetak uang terus. Sekarang ada potensi katalis baru yaitu revaluasi emas yang memungkinkan emas ini akan terus berpotensi naik terus di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya, revaluasi emas itu sangat mungkin, tapi jangan gegabah. Kalau Trump benar-benar mau lakukan ini, mungkin bisa terjadi di tahun ketiga atau akhir masa jabatannya untuk ya istilahnya happy ending lah. Kan ini Trump sudah nggak mungkin jabat lagi. Jadi dia masih punya waktu 4 tahun, ya mungkin untuk smooth landing di akhir pemerintahannya, wah dia berjasa untuk pemerintahan Amerika. Jadi memulihkan ekonomi Amerika dengan cara revaluasi emas. Bisa saja kita nunggu bertahun-tahun. Tapi selama nunggu harga emas juga bisa turun dulu. Saya pribadi juga pegang aset lain seperti real estate, properti, saham emas, tapi saya tidak all in. Bitcoin saya juga ada, tapi meskipun tidak semuanya. Kripto saya juga ada, tapi nggak semuanya. Yang penting diversifikasi terus. Jadi jangan taruh telur di satu keranjang. Dunia di mana pemerintah terus-menerus mencetak uang, emas akan terus naik nilainya. Jadi kalau kamu setuju punya pandangan lain, tulis di kolom komen ya. Dan karena yang terpenting dengan video ini, saya mengajak Anda untuk benar-benar tahu bahwa kekuatan Amerika itu memang masih besar, Bapak Ibu. Ya, jadi dia cadangan emasnya banyak gitu. Ya kan, saya udah sebutkan di awal. Jadi kalau dia revaluasi aja, ya memang tetap kaya Amerika gitu loh. Sedangkan kamu, apa yang mau direvaluasi? Kamu kalau nggak nabung sekarang ya sampai kapanpun ya nggak pernah akan nabung gitu loh. Sampai anakmu, cucumu ya kamu nggak pernah ada warisan gitu. Ya kan, kamu tetap orang tua yang menurut saya kamu menjadi orang tua yang punya sebuah wibawa di depan keturunanmu ya. Mau bagaimanapun juga bukan cuma warisan ilmu ya. Kalau ada warisan aset juga lebih keren sih. Karena untuk anak cucumu kelak gitu. Ini kan dari kakek saya, dari nenek saya, itu luar biasa. Apakah kamu lain kali mau dikenang sebagai kakek nenek yang tidak punya warisan apa-apa? Cuman warisan agama, warisan ilmu? Ya menurut saya kalau ada warisan ilmu lebih bagus, tapi kalau ada warisan aset kenapa enggak? Jangan lupa like, share video ini kalau Anda merasa manfaat, dan always salam hebat luar biasa.